Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Tabita Hiryaman dengan NPM 60240110005. Sini saya akan mepresentasikan materi Psikologi Umum 2, yaitu intelijensi oleh dosen pengampu Dr. Setaria Wuri Wicaksana, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog. Yang pertama ada pengertian intelijensi. Intelijensi secara sederhana diartikan sebagai kecerdasan. Namun sebenarnya intelijensi ini dapat diartikan menjadi hal yang lebih luas lagi oleh para ahli. Secara umum, intelijensi adalah kemampuan yang dimiliki untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang ada untuk memecahkan suatu masalah dan diartikan sebagai kecepatan serta kemampuan otak dalam mengolah suatu tugas maupun keterampilan baru. Tingkat intelijensi bisa diukur dari seberapa cepat individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Lalu ada intelijensi menurut para ahli. Yang pertama ada David Wechsler. Pengertian intelijensi menurut seorang psikolog asal Rumania ini, yaitu intelijensi merupakan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah. Intelijensi juga merupakan kemampuan untuk mengolah dan menguasai lingkungan dengan efektif. Yang kedua ada Thornburg. Thornburg menyatakan intelijensi merupakan ukuran bagaimana seseorang berperilaku sehari-hari. Ini artinya Thornburg menyatakan kalau intelijensi diukur dari perilaku seseorang, interaksi interpersonal, hingga prestasinya. Lalu yang ketiga ada Alfred Binet. Menurut Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang dimiliki untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Fungsinya adalah agar ada penyesuaian untuk mencapai sebuah tujuan dan dapat bersikap kritis pada diri sendiri. Lalu yang keempat ada Edward Thorndike. Edward Thorndike menyatakan intelijensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memberikan respon baik pada berbagai stimulasi yang diterima atau didapatkannya. Nah, lalu ada pengukuran intelijensi. Setiap individu ini memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, yang dapat diukur melalui berbagai tes intelijensi. Tes pertama dikembangkan oleh Binet pada tahun 1905 dan kemudian direvisi oleh para ahli. Untuk anak-anak, Wechsler mengembangkan Wechsler Intelligence Scale for Children pada tahun 1949. Sementara untuk orang dewasa, ia menciptakan Bachelor Adult Intelligence Scale pada 1955. Seiring waktu, metode pengukuran intelijensi terus berkembang. Skor intelijensi dinyatakan dalam IQ yang didasarkan pada hasil tes yang mewakili populasi tertentu. Nah, di sini ada contoh intelijensi. Contoh dari suatu intelijensi yaitu apabila seorang anak mengamati suatu lingkungan, misalnya sebuah kebun binatang, maka itu hanyalah sebuah persepsi. Akan tetapi, apabila anak tersebut mulai mengelompokkan jenis hewan yang ada, menghitung, serta membandingkan antar hewan yang ada pada kebun binatang tersebut, maka yang anak lakukan sudah termasuk perbuatan yang berintelijensi. Nah, berikut ada teori-teori intelijensi. Yang pertama itu ada teorinya Charles Spearman. Spearman ini berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari dua komponen yang dikenal sebagai teori intelijensi bifaktor atau bifaktor. Dua komponen tersebut adalah faktor umum yaitu general factor G dan faktor khusus yaitu spesifik faktor S. Setiap orang memiliki kombinasi faktor G dan S yang mempengaruhi kemampuan dan perilaku mentalnya. Nah, faktor G ini kemampuan intelektual umum yang dimiliki setiap individu sejak lahir, bersifat konstan dan digunakan dalam berbagai aktivitas. Sedangkan faktor S ini kemampuan spesifik yang diperoleh dari lingkungan, bervariasi tergantung aktivitas dan berbeda jumlahnya pada setiap individu. Dua faktor tersebut mungkin tumpang tindih atau terlihat berbeda. Menurut Spearman, faktor G lebih mewakili dalam hal genetika dan faktor S diperoleh terutama melalui pelatihan dan pendidikan. Kedua faktor di atas sangat penting dalam mengenali kemampuan individu ketika berpindah dari situasi satu ke situasi lainnya. Yang kedua ada teorinya Sternberg, yaitu Sternberg mengembangkan teori intelijensi triakhis yang membagi kecerdasan menjadi tiga aspek, yaitu konseptual, kreatif, dan kontekstual.
Konseptual ini berkaitan dengan pemrosesan informasi dan terdiri dari 3 fungsi, yaitu regulasi dan kontrol, pelaksanaan, serta perolehan informasi baru. Dan kreatif adalah kemampuan menghadapi tantangan baru dan berpikir inovatif dalam menyelesaikan masalah. Dan kontekstual itu melibatkan kemampuan beradaptasi, mengubah lingkungan, dan menyesuaikan diri agar mencapai kesuksesan. Lalu ada lagi teori dari Louis Thurston. Thurston ini mengemukakan bahwa intelijensi bersifat multifaktorial dan terdiri dari faktor umum, yaitu common factor C, serta faktor khusus spesifik faktor S. Tidak seperti teori Spearman, Thurston menolak adanya faktor G dan menyatakan bahwa kemampuan umum adalah kombinasi dari 7 faktor C, yang disebut sebagai kemampuan mental primer. 7 faktor C itu meliputi penalaran linguistik, yaitu pemahaman verbal, kelancaran kata, yaitu kemampuan menggunakan kata dengan cepat, lalu ada angka, yaitu keterampilan numerik, lalu ada ruang, kemampuan memahami bentuk dan ruang, lalu ada memori asosiatif, yaitu daya ingat terhadap hubungan antar informasi, lalu ada kecepatan perseptual, yaitu kecepatan mengenai pola visual, dan yang terakhir ada induksi atau penalaran umum, yaitu kemampuan berpikir logis. Nah, teori ini menekankan bahwa intelijensi terdiri dari berbagai kemampuan spesifik yang bekerja bersama dalam membentuk kecerdasan seseorang. Lalu yang terakhir ada teorinya dari Howard Gardner. Gardner menyatakan bahwa setiap manusia memiliki intelijensi majemuk atau kecerdasan majemuk dengan tingkat yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki profil intelektual yang berbeda. Intelijensi ini ditemukan di berbagai bagian otak dan dapat berfungsi secara mandiri atau bersama-sama. Gardner menekankan bahwa kecerdasan bersifat jamak bukan tunggal, dan masing-masing memiliki nilai serta kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, berbeda dari pandangan tradisional yang hanya menyoroti kecerdasan bahasa dan matematika, Gardner ini mengidentifikasi beberapa jenis kecerdasan, yaitu ada linguistik, logika matematika, ruang, kinestetik, musik, interpersonal, dan naturalis. Nah, berikut ada faktor-faktor yang mengemukakan mempengaruhi intelijensi. Yang pertama ada faktor lingkungan dan asupan. Intelijensi senantiasa berkaitan erat dengan otak, termasuk makanan yang dikonsumsi. Asupan masing-masing individu berdampak besar terhadap perkembangan otak. Mereka yang mengonsumsi makanan kaya gizi tentu akan memiliki perkembangan otak lebih optimal. Lalu selain asupan makanan yang mengandung gizi seimbang dan menutrisi, perkembangan intelijensi seseorang dipengaruhi oleh rangsangan kognitif emosional dari lingkungan. Nah, rangsangan kognitif emosional dari lingkungan ini memainkan peran yang dinilai penting. Bahkan beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa intelijensi seseorang dapat menurun dikarenakan tidak adanya stimulasi khusus pada kehidupan pertama yang dialami oleh seorang individu. Lalu yang ketiga ada faktor bawaan atau keturunan. Intelijensi atau tingkat kecerdasan seseorang juga terbukti dipengaruhi oleh keturunan atau faktor bawaan. Sebuah studi menyatakan bahwa genetik atau keturunan menyumbangkan kurang lebih 50% dari kecerdasan seorang anak. Nah, lalu ada jenis-jenis intelijensi. Yang pertama ini ada intelijensi psikologis. Nah, intelijensi ini tak bersifat tunggal, melainkan gabungan beberapa fungsi. Karena itu, intelijensi yang dimiliki setiap orang harus terdiri atas kombinasi beberapa kemampuan agar bisa bertahan sekaligus bisa berkembang di suatu kultur. Nah, intelijensi psikologis ini dikemukakan oleh ahli-ahli psikologis. Lalu yang kedua ada intelijensi kolektif, kemampuan seseorang dalam memakai pengetahuan, pengalaman, penalaran, memori, hingga imajinasi, supaya bisa menyelesaikan suatu persoalan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Intelijensi kolektif ini merupakan pengertian intelijensi yang telah disetujui oleh lebih awal seorang individu dan dianggap telah mewakili
pendapat dari beberapa orang maupun organisasi. Pengertian intelijensi secara kolektif ini banyak diambil dari kamus-kamus maupun artikel ilmiah. Nah, salah satunya dari Kamus Award pada tahun 2006. Nah, pada kamus tersebut, intelijensi dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan, memori, pengalaman, penalaran, hingga imajinasi untuk dapat menyelesaikan masalah serta melakukan adaptasi dengan lingkungan baru. Lalu yang terakhir ada intelijensi AI researcher, yaitu kemampuan di suatu sistem untuk dapat bertindak sesuai lingkungan yang tak pasti. Nah, intelijensi AI researcher ini mengacu pada definisi yang telah diungkapkan oleh peneliti yang bergerak di bidang artificial intelligence. Salah satu definisi intelijen dari AI researcher ini diungkapkan oleh C.S. Albus. Lalu yang terakhir ada contoh kasus intelijensi. Nah, contoh kasusnya ini ada seorang anak bernama Haura yang berumur 10 tahun, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bermain piano tanpa pernah mendapatkan pelajaran formal. Ia dapat meniru melodi hanya dengan sekali dengar dan menciptakan komposisi musik sendiri. Namun, di sekolah ia mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika dan sains. Analisis berdasarkan teori Howard Gardner dalam kasus Haura, ia menunjukkan kecerdasan musikal yang tinggi yang memungkinkan dirinya memahami, menciptakan, dan mengekspresikan musik dengan mudah. Namun, ia mungkin memiliki kecerdasan logis matematis yang lebih rendah, yang menyebabkan kesulitan dalam pelajaran matematika. Solusinya ini, Haura dapat diberikan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kecerdasan musikalnya, misalnya dengan mengajarkan matematika menggunakan ritme atau lagu. Nah, berikut ada referensi yang saya gunakan untuk materi tersebut. Yang terakhir ada penutup. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.